Hari ini kita akan bahas seputar proses pembuatan konten cover drum. Saya sambil lihat laptop ini udah kaku nih ngomong depan kamera. Yang pertama kita akan bahas alat yang disiapkan, dan yang kedua cara atau tips untuk mengoperasikan alat tersebut. Tapi sebelumnya kita akan intro aja dulu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum, kembali bersama saya Geni Nugraha. Teman-teman, di konten kali ini bagaimana caranya kita membuat konten agar konten kita itu menjadi maksimal atau menjadi bagus. Karena konten itu ada dua tipe teman-teman ya, ada konten yang beres, ada konten yang bagus. Beres belum tentu bagus, tapi kalau misalkan kontennya bagus ya udah membereskan. Nah, ini permasalahannya apa sih yang harus kita perhatikan dalam membuat konten, terutama untuk konten cover drum. Oke, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu audionya, dan yang kedua adalah visualnya atau gambarnya. Jadi tipsnya nih ada dua, tapi nanti pas waktu post produksi, pas waktu editing itu audionya dipisah. Audio drum yang sudah direkod dan video yang sudah direkam gambarnya ya pada waktu main drum. Jadi itu tekniknya teknik live, harus benar itu main drumnya, karena kalau salah ya kedengaran salahnya nanti keceletot lah kalau bahasa Sundanya. Alat yang harus kita persiapkan ya terutama untuk konten ini tentu saja karena kita sedang bahas konten drum cover, yang kita butuhkan adalah drum yang digunakan pada waktu membuat konten kemarin itu drum yang mereknya Fish, yang dimana drum tersebut kalau di telinga saya itu ya masih asing, tapi udah banyak sih pemain drum yang mendunia menggunakan merek Fish. Kebanyakannya kan kalau drummer itu pakai Pearl atau pakai Tama, kalau tidak pakai Tama pakai Mapek ya, seperti itulah. Selain dari drum, yang harus kita perhatikan adalah alat yang dimana alat ini tidak terlalu diprioritaskan, tetapi kalau misalkan menggunakan alat yang biasa saja ini akan menjadi fatal. Contohnya apa? Kabel teman-teman, kabel yang digunakan. Saat ini saya ngobrol menggunakan Zoom H1n yang disambung menggunakan kabel langsung dicolok ke kamera. Kalau misalkan kabelnya ini kabel biasa, bukan kabel yang low noise, itu hasil suara yang direkam saat ini pasti akan banyak groundingnya. Nah, begitupun kalau membuat konten cover lagu, membuat konten cover drum, kalau tidak diperhatikan perkabelan ini ya, karena ini di sistem todong ya, bahaya juga sih kalau misalkan kabelnya tidak dikontrol ataupun tidak low noise. Jadi yang kedua adalah kabel ya. Yang ketiga, aliran listrik juga diperhatikan, udah pasti itu ya. Kalau misalkan aliran listrik yang ada di rumah kita ini kurang, otomatis akan berpengaruh dengan pengambilan audio pada waktu proses recording. Itu sangat berpengaruh teman-teman kalau misalkan aliran listriknya lemah. Lanjut lagi, selain dari kabel, selain dari listrik, selain dari drum, yang selanjutnya adalah mic. Karena yang di konten kemarin saya upload itu menggunakan sistem todong, jadi mic yang ditodong ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di bass drum, itu menggunakan mic dynamic. Mic dynamic yaitu mic yang biasa dipakai untuk panggung ya, sebagai MC itu pakai mic dynamic rata-rata. Terus untuk konten live record juga biasanya untuk vokalis menggunakan mic dynamic. Kenapa harus menggunakan mic dynamic? Karena teman-teman ya akan menangkap suara tidak terlalu luas, jadi akan terfokus. Yang dimana kalau disimpan di simbal sebelah kanan itu akan terdengar suara simbal. Begitupun kalau misalkan kita mukul floor tom di sebelah kiri atau sebelah kanan itu akan terfokus ke mic dynamic yang ditangkap. Kalau seandainya nih pakai mic condenser, itu semuanya akan masuk teman-teman. Suara snare, suara tomnya, suara drum itu akan lebih parah dibandingkan menggunakan mic dynamic. Karena mic dynamic juga ya tidak menutup kemungkinan ya, bukan tidak menutup kemungkinan lagi, itu sudah pasti ya. Yang lain itu akan suaranya itu akan terdengar, tetapi akan lebih mendominasi jika mic dynamic itu disimpan tempat yang paling dekat. Dia akan menangkap suaranya di tempat yang paling dekat di posisi si mic dynamic tersebut. Jadi mic dynamic. Pertanyaannya, mic dynamic yang digunakan untuk konten cover drum yang kemarin saya upload, apakah menggunakan mic dynamic yang harganya lumayan ataupun yang harganya di atas 1 juta? Tidak teman-teman. Ternyata setelah saya cek, mic dynamic yang ada di studio WM86 itu menggunakan mic dynamic yang biasa saja. Untuk masalah alat yang biasa dengan hasil yang luar biasa. Lanjut lagi ya, selain dari mic dynamic mixer
Yang saya perhatikan pada waktu kemarin bikin konten cover drum, ternyata itu tidak menggunakan sound card tetapi hanya menggunakan mixer. Cuman mixer yang digunakan ini bisa langsung nyambung ke PC, dan di PC itu seperti biasa ada yang namanya DAW. Buat teman-teman yang belum paham dengan masalah DAW itu untuk apa? DAW adalah salah satu software atau aplikasi yang ada di PC untuk merekod ya. Nah, terus pertanyaannya, DAW apa yang digunakan di Studio M86? Ternyata saya cukup kaget ya melihat DAW yang digunakan di studio tersebut. Ternyata itu teman-teman DAW Reaper. Cuman itu aja. Sekarang untuk kebutuhan gambar ya, pengambilan gambar pada waktu bikin konten cover drum. Untuk pengambilan gambarnya teman-teman, saya meletakkan 3 kamera. Jadi ada 3 titik kamera. Yang pertama saya menggunakan Sony A6400 yang saat ini digunakan untuk ngobrol depan kamera. Terus yang kedua menggunakan HP Reno ya, Oppo di depan itu. Terus yang ketiga itu ada di atas main drum, itu pakai action cam Xiaomi Yi. Kenapa saya memasang 3 kamera? Ya alasannya simpel teman-teman, agar tidak jenuh. Ya menurut saya sih kurang menarik gitu sebagai seorang editor yang enggak jelas. Hasil dari yang pengambilan gambar hanya menggunakan audio yang menggunakan kamera Sony A6400 saja, hasil suaranya seperti ini. Dan ini jika memproduksi video yang dimana gambar dan audionya itu dipisah. Menurut saya pribadi ya, berhubung saya itu tidak terlalu ahli dalam bidang mastering audio, ya jelas saya katakan yang paling susah adalah pada waktu mastering audio, yang dimana seorang soundman ataupun seorang mastering musik ya, itu harus menentukan suara kicknya, efeknya seperti apa, karena ditambah efek juga sih ya, tidak polosan, tidak flat. Terus untuk suara simbalnya yang seperti apa itu bisa diatur di aplikasi DAW Reaper. Jadi teman-teman, ini nggak ngaruh untuk masalah drum ya, mereknya apa, karena pada waktu finishing ternyata suara merek Drumfish ini tidak jauh beda dengan merek yang Pertama Mavic. Setelah itu teman-teman, semuanya audio udah beres. Nanti pas waktu produksi, setelah disatukan sudah nyatu, sudah enak dilihat, gerakan drumnya itu udah bener, udah pas. Lalu selanjutnya di grading gambar, karena warna gambar dari Sony A6400, warna gambar dari kamera HP Oppo Reno dengan kamera action cam itu warna-warni ya, warnanya pada waktu sebelum di grading warna. Dan inilah fungsinya kita harus bisa grading. Lumayan ya teman-teman ya, lumayan agak ribet juga. Begitulah kalau misalkan mau bikin konten maksimal ataupun bikin konten yang bagus. Kalau misalkan wah susah juga, wah ribet juga, nah, emang ribet. Karena ya begitu, kembali lagi ke proses. Oke, dan itulah mungkin konten saat ini. Kuncinya teman-teman, jika teman-teman ingin bikin konten cover lagu ataupun cover drum, yang harus diperhatikan adalah bahan mentahannya dulu. Perhatikan bahan mentahannya, seperti gambar, perhatikan pengambilan gambarnya, perhatikan ISO-nya, perhatikan noise-nya. Ya di gambar juga ada yang namanya noise ya, yang bercak-bercak, itu diperhatikan. Karena semahal apapun kamera teman-teman, kalau misalkan pencahayaannya kurang, ya hasilnya juga tidak akan maksimal, akan menjadi gelap. Semahal apapun kamera teman-teman. Dan yang kedua yaitu audio. Untuk audio sendiri tadi sudah saya sebutkan, jadi harus diperhatikan perkabelannya, karena kalau audio jelek, kalau audio banyak noise, itu konten kalian tidak akan maksimal juga ya. Seandainya gambar kalian burik tapi audionya bagus, itu masih tertolong. Tapi kalau dibalik, gambar kalian bening tapi audionya itu banyak noise, banyak ground, wah itu kacau, itu konten pasti ya. Oke, saya Regini Nugraha pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga hari ini berfaedah.